Soal nomor 41, keseimbangan antara hak dan kewajiban dijamin dalam dasar negara dan UUD 1945. Keseimbangan tersebut memiliki arti A. Untuk mengatur batas hak asasi manusia, B. Mengatur kepentingan bersama, C. Sesuai dengan ketentuan, D. Pedoman, harkat dan martabat manusia, yang E. Keberlangsungan kehidupan harmonis. Oke, ini adalah tentang keseimbangan dan juga kewajiban, atau kita bisa menyebutnya adalah proporsionalitas. Proporsionalitas ini ada dalam dasar negara, yaitu Pancasila dan juga di UUD 1945. Nah, apa arti keseimbangan dalam Pancasila dan UUD? Kita kembalikan ke fungsi Pancasila dan UUD, yaitu sebagai apa? Pedoman. Kalau mengacu ke Pancasila, itu kembalikan lagi ke dasar, yaitu pedoman. Berarti jawabannya adalah yang D, yaitu pedoman, harkat, dan martabat manusia. Seperti itu. Kalau nanti diturunkan ke dalam undang-undang, itu nanti akan beda jawabannya, itu bisa ke A, yaitu untuk mengatur batas hak asasi manusia. Misal di undang-undang ada hak untuk memilih agama, itu dibebaskan, tetapi dibatasi lagi bahwa yang dipilih itu adalah agama yang diakui oleh negara. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya itu harus kita cermati. Di sini adalah tentang dasar negara dan juga UUD 1945. Oh iya, sorry belum opening ya. Oke, terima kasih. Ini adalah video kelima. Kita langsung saja karena waktunya sudah mepet. Langsung kita lanjutkan ya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe dan juga yang sudah menonton. Oke, kita lanjutkan lagi belajarnya biar waktunya semakin efisien. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 42, polemik 4 pilar kebangsaan yang digagas Taufik Kemas mengalami problematika terhadap kedudukan A. Pancasila, B. UUD 1945, C. NKRI, D. Bhinneka Tunggal Ika, E. Sistem peradilan nasional. 4 pilar yang dimaksud oleh Taufik Kemas, ini mencetuskan 4 pilar itu pada saat beliau menjabat sebagai ketua MPR tahun 2009. 4 pilar yang dimaksud oleh almarhum Taufik Kemas, 4 pilar itu ada apa saja? Satu, yaitu Pancasila. Oke, lalu kedua ada yang namanya UUD 1945. Yang ketiga itu adalah NKRI. Yang keempat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang menjadi polemik dari 4 pilar ini adalah yang A, yaitu Pancasila. Kenapa yang Pancasila? Karena Pancasila ini posisinya adalah dasar negara. Dasar negara. Masa dasar negara mau disamakan dengan UUD 1945? Padahal UUD ini adalah turunan atau tafsiran dari dasar negara. Sebagai dasar negara diturunkan pada UUD 1945, kan tidak tidak seimbang gitulah. Istilahnya Pancasila itu posisinya lebih tinggi karena dia adalah dasar negara. Jadi yang menjadi problematika itu adalah kedudukan Pancasila, yang A, seperti ini. Soal nomor 43, mengkaji Pancasila secara ilmiah dapat dilakukan pada aspek kecuali A. metode, B. sistem, C. empiris, D. objek, E. subjek. Ini yang bisa dikaji secara ilmiah itu adalah yang mana? Yang subjek ini bisa, objek ini bisa, empiris jelas bisa, sistemnya juga bisa, metodenya yang tidak bisa. Metode ini tidak bisa dikaji secara ilmiah karena ini sifatnya subjektif atau berpendapat gitu ya, bukan sesuatu yang pasti. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 44.
secara historis nilai-nilai Pancasila sudah mengakar dan endemik pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nilai tersebut adalah A. Kebersamaan, B. Kekeluargaan, C. Gotong royong, D. Saling percaya, E. Religius. Yang mana? Ini pernah disampaikan oleh Insinyur Soekarno ya. Soekarno, kalau mau mengingatnya seperti ini. Dulu Soekarno pernah bilang, jika lima sila berlebihan itu dapat kita peras menjadi trisila, ya kan? Jika ini juga tidak bisa kita peras menjadi eka sila. Apa eka sila ini? Yaitu gotong royong. Nah, inilah kalau memang 5 sila tidak bisa, kita jadikan 3 sila. Kalau tidak bisa, kita buat 1 sila, yaitu gotong royong. Maka nilai yang ada di sini itu adalah yang C, yaitu gotong royong. Ini yang paling dasar. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 45, implementasi 4 pilar dalam paradigma pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada aspek A. karakter, B. peran, C. kewajiban, D. hak, E. sebab akibat ya pada SDM. SDM gini ya, pada sumber daya manusia itu begini. Tujuan implementasi 4 pilar itu ada 4. 1. Karakter Pancasila. Oke, diharapkan manusia Indonesia itu mempunyai karakter Pancasila. Kedua, dia adalah taat UUD 1945. Oke, ini yang ketiga itu adalah jiwanya Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir adalah menjaga NKRI. Nah, seperti ini. Berarti jawabannya adalah pada sumber daya manusia itu membangun karakter Pancasila atau yang A. Membangun pada aspek karakternya. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 46. Salah satu sisi edukatif dari hubungan 4 pilar kebangsaan dalam mewujudkan karakter warga negara adalah A. memasyarakatkan nilai Pancasila, B. melestarikan kebudayaan nasional, C. mewujudkan manusia tertib hukum, D. mewujudkan sikap Pancasila, E. wadah pemersatu bangsa. Ini adalah yang A, yaitu memasyarakatkan manusia, memasyarakatkan nilai Pancasila. Kenapa kok dimasyarakatkan? Pertanyaan itu agar masyarakat itu kenal dengan Pancasila. Kenapa kok dikenalkan dengan Pancasila? Karena dikhawatirkan masyarakat itu terkena yang namanya paham ini. Zaman dulu itu banyak paham ya, misal sosialisme, atau tentang semuanya adalah milik bersama, milik negara. Itu kan ada zaman dulu ya. Lalu juga ada tentang Islam atau ya oke lah, Islam ekstremisme. Zaman dulu sudah ada ya ini ya. Nah, ini berkembang di masyarakat sehingga pemerintah itu meluncurkan yang namanya ini 4 pilar. 4 pilar ini diedukasikan atau diberikan kepada masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat itu menyukai atau mencintai yang namanya Pancasila dibandingkan mencintai tentang paham-paham yang lainnya, dan diharapkan mereka jadi menyukai atau cinta terhadap tanah airnya. Oke ya, tidak ada harapannya juga tidak ada masyarakat yang ingin merubah ideologi bangsa, agar masyarakat yakin bahwa Pancasila itu adalah tujuan yang terbaik dan merupakan tujuan bersama. Itu tujuan dari penerapan atau sosialisasi 4 pilar. Sampai sekarang ini masih dilaksanakan oleh legislatif ya, dari MPR biasanya ada seperti itu. Mungkin kalau sekarang sudah dari itu ya, Kementerian PMK ya. Kayaknya sekarang dari Kementerian PMK yang ada seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 47, berikut ini adalah peraturan perundang-undangan sesuai UU nomor 12 tahun 2011, kecuali A. UUD 1945,
B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan menteri. Oke, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini menerangkan tentang hierarki perundang-undangan atau tingkatan gitulah ya, mudahnya tingkatan tentang perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama paling tinggi undang-undang yang ada itu adalah UUD 1945. Kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga itu ada undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat itu baru ada Permen, peraturan pemerintah. Lalu nomor 5 itu ada Perpres atau peraturan presiden. Lalu nomor 6 itu baru ada Perda di tingkat provinsi. Di bawahnya nanti ada Perda pada tingkat kota atau kabupaten. Nah, begini. Berarti yang kecuali yang mana? Yang undang-undang ada, TAP MPR ada, UU ada, Permen ada, yang peraturan menteri tidak ada. Berarti yang E. Oke, seperti ini. Kita lanjut. Oke, soal nomor 48. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional yang memiliki arti A. Berbeda-beda tetap satu jua. B. Persatuan adalah jalan utama. C. Kesatuan dan persatuan adalah tujuan bersama. D. Keberagaman dapat mempersatukan. Yang E. Kekuatan bersama dengan persatuan. Ini mudah ya. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya secara umum itu adalah yang A. Berbeda-beda tetap satu jua. Oke, kita lanjut. Soal nomor 49. Sumber tertib hukum nasional Indonesia dapat diambil dari A. UUD 1945, B. TAP MPR, C. Perpu, D. UU, E. PK atau peninjauan kembali. Tadi sudah kita bahas ya, ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Ini mengatur tentang hierarkis atau urutan peraturan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah UUD 1945. Yang kedua ada TAP MPR. Yang ketiga itu ada undang-undang atau Perpu. Yang keempat itu nanti ada peraturan pemerintah, Permen, peraturan pemerintah. Lalu yang kelima nanti ada peraturan presiden. Oke. Lalu yang keenam dan ketujuh itu nanti isinya tentang peraturan daerah, Perda, provinsi maupun kota atau kabupaten. Berarti ini yang bukan yang mana? Yang E ya, PK. PK atau peninjauan kembali itu adalah upaya hukum dalam sistem peradilan. Nah, gini ya. Oke, ini bukan tertib hukumnya. Lanjut. Soal terakhir nomor 50. Oke, jika ada seperti ini, teman-teman jangan langsung membaca pernyataannya, tapi baca dulu pertanyaannya, biar nanti bisa sekalian mencari jawaban. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pilar kebangsaan menurut Noto Negoro adalah, Noto Negoro itu menyampaikan tiga nilai. Yang pertama adalah nilai material gitulah. Kedua adalah nilai vital. Yang ketiga adalah nilai rohani. Oke, kita cek yang pertama nilai formal. Oke, ini bukan, material iya, objektif bukan, vital iya, kerohanian iya. Berarti yang ada angka 1 dan 3 salah. Ini ada angka 1 salah, angka 3 salah, angka 1 juga salah. Ini ada angka 3 juga salah. Berarti yang benar yang D. Oke, seperti ini. Oke, demikian 5 video yang berkaitan dengan pilar negara. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada kesalahan silahkan di komen saja, tidak masalah. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. See you.